Ayah Bunda Nabi Muhammad SAW di surga. Karya Kiai Haji Lutfi Basori. Ayah Nabi SAW bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat tatkala Nabi SAW berada dalam kandungan. Sedangkan ibunda Nabi SAW bernama Sayyidah Aminah Azuriyah. Beliau wafat tatkala Nabi SAW berusia 6 tahun. Beliau berdua termasuk penduduk Mekah yang tergolong al-fatrah. Maksudnya adalah orang-orang yang hidup di Mekah pada zaman sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Karena itu tidak ada ancaman siksa sedikit pun bagi kaum yang belum masuk Islam saat itu. Karena ajaran Islam belum diturunkan oleh Allah pada umat manusia. Ayah bunda Nabi SAW bukanlah tergolong para penyembah berhala, pemain judi, penegak miras. Namun beliau berdua hidup sebagai masyarakat yang terhormat dan berperangai baik. Apalagi orang tua mereka, Sayyid Abdul Muthalib adalah pembesar utama kota Mekah yang bertugas menjaga kemaslahatan Ka'bah dan kaum suku Quraisy. Allah berfirman mengenai kondisi orang-orang al-fatrah pada surat Al-Isra ayat 15, yang artinya, tidaklah kami menyiksa orang-orang sehingga kami mengutus seorang Rasul kepada mereka. Dalam riwayat hadis sahih, Nabi SAW bersabda, 4 golongan yang kelak akan berdialog dengan Allah. 1. Orang tuli yang tidak dapat mendengar sama sekali. 2. Orang bodoh tolol. 3. Orang pikun. Dan 4. Al-fatrah. Orang tuli menyampaikan unek-unek hatinya, wahai Allah, sungguh ajaran Islam telah datang, tapi aku sama sekali tidak mendengarnya. Orang bodoh tolol menyampaikan maksud hatinya, wahai Allah, sungguh ajaran Islam telah datang, tapi banyak anak-anak kecil yang menutupiku dari Islam dengan kotoran hewan. Orang pikun ikut mengatakan, wahai Allah, ajaran Islam telah datang, tapi aku lupa semuanya. Al-fatrah tak mau kalah menyampaikan argumentasinya, wahai Allah, saat kami hidup, Engkau belum mengutus seorang Rasul pun kepada kami. Lantas di saat itulah Allah mengadakan perjanjian kepada mereka agar mereka taat kepadanya. Dan anehnya, Allah merespon ungkapan konyol mereka ini dengan mengutus malaikat kepada 4 kelompok ini dan berpesan kepada malaikatnya, masukkan saja mereka dalam neraka. Tapi jika mereka masuk ke dalamnya, mereka merasa dingin dan selamat dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ishaq bin Rahuya, dan Al-Baihaqi. Adapun maksud neraka dingin pemberi keselamatan itu adalah surganya Allah. Nabi SAW juga bersabda, aku berdoa memohon kepada Tuhanku agar tidak ada satupun keluargaku yang masuk neraka, maka doaku dikabulkan. Dari Abu Sa'id Abdul Malik bin Abi Utsman disebutkan di kitab karangan Al-Hafidz Muhibbuddin At-Tabari. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW secara mutlak menurut ulama adalah para istri Nabi dan ahlu kisah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Jika para istri, anak, menantu Nabi SAW dikategorikan sebagai keluarga Nabi SAW, bagaimana dengan ayah bunda Nabi SAW? Pasti beliau berdua tergolong keluarga Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Adapun hadis yang menerangkan bahwa tatkala Nabi SAW ditanya tentang nasib orang tua mereka, maka Nabi SAW menjawab, ayahku dan ayahmu berada dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah ada beberapa takwilan, antara lain, pertama, saat Nabi SAW menjawab pertanyaan orang itu terjadi sebelum turunnya firman Allah ayat 15 surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami menyiksa orang-orang sehingga kami mengutus seorang Rasul kepada mereka. Jadi setelah ayat ini turun, maka keterangan Nabi SAW kepada si penanya itu pun diralat, dimansuh. Kedua, bahwa neraka yang dimaksud Nabi SAW adalah neraka dingin, pemberi jaminan keselamatan, artinya ya surga, karena ayah Nabi dan ayah si penanya termasuk al-fatrah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ayah bunda Nabi SAW kelak akan masuk surga masih cukup banyak. Namun cuplikan ringkas ini sudah cukup untuk menjadikan pedoman umat Islam. Betapa celakanya kaum Wahabi dan kelompok semisalnya
yang menuduh kasar terhadap ayah bunda Nabi SAW dengan memvonis beliau berdua sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Pasti Nabi SAW juga akan murka kepada para penuduh itu. Sekian.